Sampai dulu ada orang yang sempat dikenal namanya Hauzan. Hauzan ini baktinya luar biasa. Kisahnya Hauzan ini berikan teguran kepada kita. Hauzan ini punya ibunya sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa di kasur. Kalau anak zaman sekarang mungkin kalau punya ibu yang sudah di kasur nggak bisa apa-apa, ngerepotin, titipkan ke panti jompo atau didoakan cepat mati. Na'udzubillah. Dulu ada satu orang datang sama Sayyidina Umar bin Khattab bawa orang tuanya digendong, tanya apakah saya sudah bakti? Belum. Orang tuamu gendong engkau dulu memang betul-betul karena sayangnya. Kalau engkau kepaksa, engkau ingin dianggap sebagai anak yang bakti, dan engkau berharap setelah ini sudah orang tuamu meninggal jadi nggak nyusahkan dirimu. Nah, ini Hauzan punya ibunya sudah udzur, sudah di kasur, nggak bisa apa-apa. Hauzan ini umurnya 60 tahun. Bapaknya sudah meninggal, dia punya adiknya masih muda, umurnya 30 tahunan. Maka adiknya yang tinggal di kota yang jauh datang ke rumahnya Hauzan, minta sama Hauzan agar ibunya diberikan kepada dirinya. Oh, ini sudah puluhan tahun berbakti sama ibumu, kau punya kesempatan banyak, saya yang belum punya kesempatan. Dan Hauzan ini tidak menikah, ngabdikan dirinya untuk ibunya. Dan sekarang usiamu sudah 60 tahun, kau ngangkat ibu saja nggak kuat, tenagamu sudah tidak seperti dulu, maka berikan waktu yang tersisa ini agar saya juga bisa berbakti sebagaimana engkau berbakti. Adiknya minta, ini kan juga ibu saya, engkau sudah ngerawat ibu puluhan tahun, sekarang kasih kesempatan saya. Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri, saya punya kemampuan, saya ingin bawa ibu ke tempat saya ingin ngabdi, ke umur saya juga untuk ngabdi kepada ibu. Kata kakaknya apa? Boleh, tapi dengan satu syarat, kalau ruh saya sudah keluar dari tubuh ini bawa ibu, selagi ruh saya masih ada di sini saya nggak akan serahkan ibu saya. Anak yang cintanya kepada ibunya luar biasa, tahu kalau setiap pagi dapat ridhonya ibu, ada satu pintu surganya Allah yang terbuka. Tapi adiknya juga kepingin bakti. Akhirnya apa? Mereka semua berdebat sampai pergi ke mahkamah, pergi ke pengadilan. Yang adik pingin ibunya diasuh, yang kakak pingin tetap mempertahankan ngasuh ibunya. Hari ini kita dapatkan dua orang saudara di pengadilan yang ada mereka geger tentang harta waris. Ini dua orang saudara di pengadilan, mereka geger bukan karena warisan tapi ingin berbakti kepada ibunya. Sampai segitunya. Sampai si hakim nggak bisa memutuskan, saya nggak bisa. Kau memang umurmu 60 tahun, tapi masa saya mau halangin dirimu untuk bakti? Engkau juga usiamu masih lebih muda, kau mungkin lebih bisa ngerawat orang tuamu, tapi saya nggak bisa memutuskan. Kalau begitu panggil ibumu. Ibu saya nggak bisa ke sini, sudah di tempat tidur. Kalau begitu bawa gotong ke sini, karena saya nggak bisa memutuskan ini. Dibawa ibunya. Ibunya ditanya, kalau begitu kau putuskan, wahai ibu, kau mau tinggal sama siapa? Anakmu Hauzan atau adiknya? Kata ibunya, anak saya yang pertama ini mata saya. Anak saya yang kedua juga mata saya. Ini cahaya mata saya, ini cahaya mata saya. Masa ada orang bisa milih mana matanya yang lebih dia sukai, yang kanan atau yang kiri? Nggak bisa. Akhirnya hakim memutuskan anaknya diasuh oleh yang lebih muda karena tenaganya lebih kuat. Dan Hauzan nangis yang luar biasa karena dia kehilangan pintu surga tadi. Walaupun setiap pagi dia masih bisa dapatkan ridho ibunya, walaupun ibunya tinggal jauh. Ini kisah kan negur kita bagaimana keadaan kita dengan orang tua kita. Yang kadang sudah nikah datang ke rumah ibunya seminggu sekali, sebulan sekali. Yang punya handphone kadang nelpon anak buahnya, nelpon istrinya sehari bisa 5-6 kali, nelpon ibunya sebulan sekali. Nanti kau punya anak juga seperti itu, wa'iyadzubillah. Gak peduli sama dirimu kalau engkau gak peduli dengan orang tuamu. Kau berada jauh, telepon ibumu pagi sore. Supaya apa? Dapat ridho. Kata Nabi Muhammad, bangun pagi kau dapat ridho orang tuamu, 2 pintu surga terbuka. Begitu juga di waktu petang. Jangan pernah malu, datangin rumah ibumu. Dekat, setiap hari datangin. Karena engkau akan merindukan hal tersebut saat orang tuamu tidak ada. Saat orang tuamu ada, mungkin kau malas 2 hari 3 hari kau gak kunjungin ibumu. Seminggu kau baru ke sana. Nanti kalau orang tuamu tidak ada, yang kau paling rindukan apa? Pergi ke rumah orang tuamu. Mumpung orang tuamu masih ada. Datang nih, cium tangannya, minta ridhonya, minta doanya. Ini kesempatan. Anak yang berbakti kepada orang tua itu ada 2 golongan. Yang berbakti sesuai dengan aturan, orang tua minta dikerjakan. Tapi yang lebih daripada itu, orang tua belum ngucap
keinginannya, engkau sudah memahami keinginannya dan kau laksanakan sebelum dia mengucapkan keinginannya. Jadilah anak yang berbakti. Karena nanti anakmu berbakti kepada dirimu dan setiap hari pintu surganya Allah terbuka. Jangan jadi seorang anak yang lupa sama orang tuanya, sudah nikah lupa, orang tuanya nggak pernah dikunjungi. Dulu sampai ada satu anak yang setelah menikah lupa sama orang tuanya, jarang kontak orang tuanya, jarang datang kepada orang tuanya selama 21 tahun sesekali.